Proses transfer Osimhen ke MU sudah 95%. Kritikan pada slot pada Nunes. Ancelotti disebut tebas banyak bacot. Derby Milan di semifinal Coppa Italia 2024-25. Persija berebut tiket promosi ke Liga 1. Football lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan Premier League pekan ke-27, Crystal Palace dengan mengejutkan hajar Aston Villa dengan skor 4-1. Gol Palace dicetak oleh Brice Ismaila Sarr menit 29 dan 71. Jean-Philippe Mateta menit 59 dan Eddie Nketiah menit 90. Sementara satu gol Villa lahir dari Morgan Rogers menit 52. Hasil ini bikin Palace naik ke urutan 12 klasemen sementara. Di pertandingan lain, Chelsea menang 4-0 atas Southampton. Gol The Blues dicetak bergantian oleh Christopher Nkunku menit 24, Pedro Neto menit 36, Levi Colwill menit 44, dan Marc Cucurella menit 78. Kemenangan ini bikin Chelsea mengambil alih posisi 4 dari Manchester City. Dari Spanyol ada Atletico Madrid dan Barcelona yang bertemu di semifinal Copa del Rey. Pada leg pertama yang dimainkan di markas Barca, skor berakhir dengan sama kuat 4-4. Gol Barca dicetak oleh Pedri menit 19, Pau Cubarsí menit 21, Inigo Martinez menit 41, dan Robert Lewandowski menit 74. Sedangkan Atletico membalas lewat Julian Alvarez menit 1, Antoine Griezmann menit 6, Marcos Llorente menit 84 dan Alexander Sørloth menit 90. Leg kedua akan dimainkan pada awal April mendatang. Sementara di Coppa Italia, Inter Milan menang 2-0 atas Lazio. Gol Labenia Mata dicetak oleh Marco Arnautovic dan Hakan Calhanoglu. Kemenangan ini membuat anak asuh Simone Inzaghi berhak melaju ke babak semifinal. Kembali ke Inggris, kita akan membahas tentang rumor transfer Manchester United. 442 mengabarkan bahwa United sedang bekerja keras untuk mewujudkan transfer Victor Osimhen di akhir musim nanti. Menurut laporan, MU sudah merampungkan beberapa berkas yang diperlukan. Bahkan kesepakatan ini disebut sudah mencapai tahap 95%. Itu artinya tinggal merampungkan beberapa detail kecil saja. United kabarnya bersedia membayar klausul pelepasan striker Napoli itu sebesar 75 juta euro. Masih seputar Manchester United, tapi kali ini datang dari mantan pelatih Erik ten Hag. Sejak meninggalkan kursi kepelatihan di Old Trafford, ten Hag tak kunjung menemukan klub baru untuk dilatih. Bahkan dirinya tidak mencari pekerjaan lain selain pelatih sepak bola. Ternyata ada yang masih mengganggu benaknya. Menurut Daily Mail, dirinya ragu apakah manajemen sepak bola adalah ide yang bagus untuk masa depannya. Maka dari itu, kini ten Hag justru mempertimbangkan untuk pensiun dari dunia kepelatihan dan mencari peran lain dalam sepak bola. Bergeser ke Liverpool, ada Mohamed Salah yang kabarnya sangat percaya diri akan meraih kesuksesan di akhir musim nanti. Mengutip dari cuitan Fabrizio Romano, bintang Liverpool itu percaya bahwa dirinya dan Liverpool sedang berada di jalur yang benar. Dirinya juga ingin memenangkan segalanya di musim ini, termasuk Ballon d'Or. Namun sebelum itu, dirinya ingin fokus untuk memenangkan Liga Inggris dan Liga Champions terlebih dahulu. Jika sudah, maka Ballon d'Or akan mengikutinya. Masih seputar The Reds, Arne Slot kabarnya sudah kehabisan sabar dengan beberapa pemainnya, terutama pemain yang tidak berusaha maksimal di setiap sesi latihan dan pertandingan. Yang jadi sasaran utama dari kemarahannya adalah sang striker Darwin Núñez. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Arne mengutuk kinerja Núñez di lapangan. "Saya tidak bisa terima jika seseorang pemain tidak memberikan segalanya. Itu jelas. Saya bisa terima sekali, tetapi 2 kali itu terlalu berlebihan. Itulah kenapa saya membahasnya," ucap Arne Slot. Bergeser ke London, ada Chelsea yang kabarnya bisa saja mendapatkan mantan kiper Arsenal Aaron Ramsdale di akhir musim nanti. Dilansir Mirror, Ramsdale bisa saja segera menyelesaikan kepindahannya ke Chelsea dengan memanfaatkan klausul khusus dalam kontraknya. Durasi kontrak sang pemain sebetulnya masih panjang hingga 2028. Namun ada klausul degradasi dalam kontraknya. Jika The Saints kembali ke Championship musim ini, maka Ramsdale dipersilahkan pergi dan mencari klub baru. Dan Chelsea jadi target utama kiper Inggris itu.
Mampir ke Spanyol, ketegangan antara pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti dengan Presiden La Liga, Javier Tebas, semakin panas. Baru-baru ini, Ancelotti membalas sindiran Tebas yang dirasa sudah keterlaluan. Dilansir Gol, Tebas sempat menyebut Madrid sebagai tim yang menangis karena mengadu soal kecurangan wasit. Don Carlo yang tidak suka pun langsung membalas, Tebas terlalu banyak bicara tentang Real Madrid. Sejak saya di sini, ada kurangnya rasa hormat bagi banyak penggemar Real Madrid dengan berbicara seperti itu, ucap Ancelotti. Sementara dari Italia, ada kabar terbaru dari kondisi penyerang Fiorentina Moise Kean. Dilansir Football Italia, sebelumnya Kean mengalami cedera kepala yang cukup mengkhawatirkan di laga melawan Hellas Verona kemarin. Pihak klub pun mengumumkan kondisi terkini dari Kean. Menurut penuturan pihak klub, Kean tidak mengalami cedera yang parah. Perawatannya berjalan dengan lancar. Tim medis memprediksi bahwa sang pemain akan kembali dalam beberapa minggu ke depan. Dengan lolosnya Inter Milan ke semifinal Coppa Italia 2024-25, Inter akan menghadapi rival sekota AC Milan yang sudah lama menunggu. Dilansir Football Italia, belum ada waktu yang jelas pertandingan itu akan diadakan sore hari atau malam hari. Yang pasti, pihak penyelenggara sudah mengumumkan bahwa rencananya laga akan berjalan 2 leg dan dijadwalkan pada 2 April dan 23 April mendatang. Namun tanggal masih dapat diubah, diantisipasi atau ditunda, tergantung pada daftar jadwal dan permintaan TV. Mampir ke Skotlandia, ada Celtic yang berhasil lolos dari sanksi UEFA. Sebelumnya, Celtic telah membentangkan spanduk untuk mengkritik Israel di pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munchen. Spanduk itu bertuliskan, berikan kartu merah pada Israel. Menurut The Sun, UEFA biasanya mudah ke-trigger dan langsung menjatuhkan sanksi atau denda jika Celtic melakukan kampanye mendukung Palestina. Namun kali ini UEFA sepertinya melunak. Mereka hanya mengkaji aksi tersebut tanpa menjatuhkan sanksi apapun. Jika Celtic berhasil lolos dari sanksi, maka Lionel Messi bernasib sebaliknya. Pemain Inter Miami itu justru jatuhi sanksi usai laga melawan New York City. Dilansir Gol, ex-Barcelona itu didenda karena meletakkan tangannya di leher asisten pelatih NYCFC, Mehdi Balochi. Namun, pihak MLS tidak mengungkapkan berapa jumlah denda yang harus dibayar oleh La Pulga. Kabarnya aksi ini muncul karena Messi kecewa dengan pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2. Padahal, Messi unggul cepat di babak pertama. Setelah berkeliling dunia, kita kembali ke Indonesia. Berita sepak bola tanah air dibuka dengan kabar duka yang datang dari legenda Indonesia sekaligus Persebaya, Bejo Sugiantoro. Dilansir CNN Indonesia, Bejo dikabarkan meninggal dunia setelah sempat tidak sadarkan diri ketika bermain sepak bola bersama rekan-rekannya di lapangan sepak bola SIER Surabaya. Saat ini ayah dari Rahmat Irianto itu masih berstatus sebagai pelatih klub Liga 2, Delta Sidoarjo. Sekali lagi, terima kasih coach dan semoga segala amal baikmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke kabar Timnas Indonesia. Penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia mendapat sorotan banyak media Eropa. Dilansir Bola Sport, bahkan media sekelas Mundo Deportivo dan Fabrizio Romano ikut menyiarkan kabar bergabungnya Cruyff dengan kepengurusan induk sepak bola Indonesia. Mereka menyebut pengalaman Cruyff akan berguna untuk membantu perkembangan bal-balan tanah air. Cruyff sendiri merasa antusias dalam menyongsong pengalaman baru. Ini akan jadi tugas pertamanya setelah berpisah dengan Barcelona beberapa tahun lalu. Kabar terakhir datang dari Liga 2 Indonesia. Persijap Jepara akhirnya mengamankan 1 tiket terakhir untuk promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dilansir Gol, Persijap menyusul PSIM dan Bayangkara yang sudah lebih dulu mengamankan tiket promosi usai mencapai babak final. Kepastian Persijap promosi ke Liga 1 didapat usai menekuk PSPS Pekanbaru dengan skor 1-0. Kembalinya Persijap ke kasta tertinggi pun disambut meriah oleh ribuan fans yang hadir di Stadion Gelora Bumi Kartini. Sebab terakhir kali Persijap tampil di kompetisi tertinggi adalah pada 2014. Selamat Persijap, semoga awet ya di Liga 1. Dilaporkan dari 90min bahwa salah satu staf pelatih MU sudah mulai hilang kesabaran dengan perkembangan Rasmus Højlund. Salah satu staf tersebut mengaku frustasi menangani Højlund meski sudah disemangati tiap harinya. Selain masih mandul sejak pertengahan Desember lalu, striker asal Denmark tersebut juga terpengaruh tekanan publik, cedera, hingga kondisi rekan-rekannya yang juga sedang buruk. Lalu ada kabar dari pelatih timnas Inggris. Thomas Tuchel yang dilaporkan oleh Eurosport telah mengadakan pertemuan 4 mata dengan bek Arsenal Ben White. Pertemuan tersebut membahas soal peluang Ben White masuk skuad The Three Lions. Pemain yang selalu dipinggirkan Gareth Southgate itu diminta Thomas Tuchel untuk bersiap jika dipanggil masuk skuad untuk 2 laga bulan Maret mendatang melawan Albania dan Latvia.
Berikutnya ada kabar dari Liverpool yang dilaporkan oleh Daily Mail akan menerima bonus dari aparel mereka Nike jika menjuarai Liga Inggris maupun Liga Champions. Jika juara Liga Inggris, nantinya The Reds akan mendapat bonus 2 juta pounds. Sementara jika juara UCL akan mendapat 4 juta pounds. Bonus tersebut sebagai bentuk tanda terima kasih sekaligus perpisahan. Sebab musim depan The Reds mulai menggunakan aparel Adidas. Lanjut, kita terbang ke Spanyol. Football Espana melaporkan bahwa Real Madrid akan segera mengaktifkan klausul opsi pembelian kembali terhadap 2 pemain, yakni gelandang serang Nico Paz dari Como dan juga bek kiri Miguel Gutierrez dari Girona. Keduanya diharapkan berseragam El Real di pramusim nanti. Jika kedua pemain itu tidak bisa bersaing di tim utama, mereka bisa dijual lagi maupun sebagai alat tukar pemain lain. Beralih ke kabar dari Italia, ada AC Milan yang dilaporkan Gol telah merencanakan menjual 3 pemain andalannya musim panas mendatang. Rafael Leao, Mike Maignan, dan Theo Hernandez akan dilego manajemen Rossoneri jika mereka tak mampu lolos UCL musim depan. Mereka dianggap masih punya nilai jual tinggi di pasaran. Mulai sekarang, pihak manajemen Milan akan mendengarkan setiap tawaran yang datang dari klub lain untuk ketiga pemain tersebut. Sementara di klub sekota AC Milan, yakni Inter Milan, dilaporkan Football Italia akan melakukan perubahan pada pendekatan transfernya mulai musim depan. Hal itu disampaikan sendiri oleh Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta. Musim depan Nerazzurri akan fokus pada perekrutan pemain muda daripada pemain uzur dan gratisan. Namun perekrutan pemain muda tersebut juga dengan penuh pertimbangan, seperti punya nilai jual sekaligus siap pakai. Marotta berharap Direktur Olahraga Piero Ausilio dan manajer tim Dario Basin selaras dengan pendekatan tersebut. Masih kabar dari Italia, pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Presiden Serie A, Ezio Simonelli, mengaku telah mendapat dukungan dari Premier League terkait batas waktu bursa transfer musim panas yang akan ditutup sebelum Liga dimulai. Namun Simonelli mengaku masih akan berusaha untuk membujuk La Liga, Ligue 1, maupun Bundesliga untuk bersama menyepakati aturan baru tersebut. Alih-alih masih tetap menutup bursa transfer pada 31 Agustus. Lanjut ke kabar lainnya yang datang dari Paul Pogba. Sport Bible melaporkan bahwa kemungkinan mantan pemain MU itu akan bergabung dengan klub MLS Inter Miami dalam waktu dekat. Pemain asal Prancis itu baru-baru ini telah bertemu dan berbincang lama dengan pemilik Inter Miami, David Beckham, jelang laga pembuka MLS antara Inter Miami versus New York City. Pertemuan tersebut disinyalir sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan kontrak Pogba. Berikutnya ada kabar dari pemain timnas Indonesia Tom Hey yang masuk sebagai starting 11 terbaik pekan 23 Eredivisie versi Football Primer. Meski Almere City kalah atas Feyenoord, namun performa The Professor mendapat rating cukup bagus dari SofaScore, yakni 7,2. Di starting 11 terbaik versi Football Primer tersebut, Hey masuk sebagai pemain tengah berduet dengan gelandang AZ Alkmaar Zico Bourmesser. Dari tanah air, ada kabar dari kedatangan legenda bek Barcelona Carles Puyol yang sedang berkunjung ke Bali sejak Minggu 23 Februari. Puyol diundang event organizer Starball Indonesia untuk memberikan coaching klinik kepada 11 pemain muda under 17 dari seluruh penjuru Indonesia yang dipilih oleh Starball Indonesia. Didampingi legenda timnas Indonesia seperti Ismet Sofyan, Puyol juga ikut serta dalam laga fun football dengan 11 pemain tersebut di Bali United Training Center.